welcome back to Story Criminal Tale. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah kasus kriminal yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Yuk langsung saja ke ceritanya. Putri Regina Amanda, yang biasa dipanggil dengan Putri, adalah seorang gadis kelahiran Jombang yang saat ini masih berusia 18 tahun. Gadis asal desa Sebani, kecamatan Sumobito, Jombang ini dikenal dengan kepribadian yang murah hati dan suka membantu di antara kawan-kawannya. Putri adalah siswa kelas 12 di salah satu SMA swasta di kecamatan Sumobito, Jombang. Dia adalah anak dari pasangan Misman dan Wiwit Indrayat. Dan diketahui sang ibu Wiwit Indrayat baru saja meninggal dunia 7 bulan yang lalu. Kisah dimulai saat Putri berkenalan dengan seorang pria melalui media sosial. Pria itu bernama Adiansyah Putra Wijaya yang masih berusia 18 tahun. Adiansyah merupakan pemuda yang berasal dari desa Sembung, kecamatan Perak. Dia tidak bersekolah dan juga bekerja sebagai kuli bangunan. Keduanya diketahui belum lama kenal. Mereka juga berkenalan lewat media sosial. Dari perkenalan itu, hubungan keduanya pun makin intens, hingga menjalin hubungan kekasih melalui virtual. Dalam beberapa kesempatan, mereka memutuskan untuk bertemu secara face-to-face pada Senin 10 Februari 2025. Putri pun diketahui berpamitan dengan sang ayah untuk melakukan COD barang sekitar pukul 4 sore. Dan sang ayah pun mengiyakan dan berpesan pulangnya jangan terlalu malam-malam. Putri pun berangkat mengendarai sepeda motor Varionya menuju tempat yang sudah disepakati di daerah Mojowangi, kecamatan Mojowarno. Namun Adi mengajak Putri untuk pergi ngopi di wilayah kecamatan Perak. Selesai ngopi, ternyata Adi mengajak Putri pergi ke rumah Ahmad Thorik, salah satu temannya di kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Sesampainya di Kediri, Putri sempat ditinggal sendirian oleh Adi dan Thorik untuk membeli minuman keras. Di Kunjang itulah Putri bertemu dengan dua pelaku lain, yakni Ahmad Thorik yang berusia 18 tahun, siswa kelas 12 di SMK Negeri di Kediri. Kemudian salah satu pelakunya yaitu Lutfi, pria yang berumur 32 tahun yang sama berasal dari Kunjang, Kabupaten Kediri. Berawal dari rumah Ahmad Thorik, ketiga pelaku melakukan pesta miras dan membuat ketiga pelaku hilang akal, hingga nekat melakukan perbuatan keji kepada Putri. Ia diajak pergi ke area persawahan di desa Godong, kecamatan Gudo, Jombang. Putri kemudian diruda paksa secara bergiliran oleh ketiga pelaku. Namun, Putri melawan dan menolak diperkosa. Dia sempat dipukuli dan dianiaya para pelaku. Putri dianiaya di bagian perut hingga mengalami pendarahan. Tak berhenti dengan aksi ruda paksa itu, para pelaku yang mengetahui kondisi Putri sudah lemas dan tak berdaya, mencoba menghilangkan jejak perbuatan mereka. Putri dibonceng oleh kedua pelaku, yakni Adi dan Lutfi dengan sepeda motor miliknya, sementara Thorik membuntuti mereka dari belakang sambil mengawasi. Hingga di desa Tugu, kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, ketiganya memutuskan untuk membuang Putri di saluran induk Merican kanan hingga jasad korban terbawa aliran hingga ke desa Pacar Peluk, Magaluh, Jombang. Sementara motor dan handphone milik Putri dijarah para pelaku dan diambil. Motor milik Putri bahkan sempat dijual seharga 2,2 juta kepada seorang penadah. Sementara di rumah Putri, ayahnya khawatir karena sampai pukul 8 malam Putri tidak pulang, tidak ada kabar. Handphonenya juga tidak aktif saat dihubungi. Handphone milik Putri baru bisa dihubungi kembali oleh keluarga sekitar pukul 1 dini hari, yang bertepatan pada hari Selasa tanggal 11 Februari. Lalu paginya ia mendapatkan informasi penemuan mayat dari media sosial. Keluarga Putri pun bergegas menuju RSUD Jombang setelah menerima informasi tersebut. Benar saja, mereka mengidentifikasi mayat wanita memakai sweater kuning itu adalah Putri.
Hasil otopsi menunjukkan korban dianiaya oleh para pelaku, sebab terdapat luka akibat benda tumpul pada kening dan perutnya. Tidak butuh waktu lama polisi mengetahui pelaku atas pembunuhan kasus Putri. Pada hari Rabu, 12 Februari 2025, dalam proses penangkapan ketiga pelaku, polisi terpaksa melumpuhkan salah satu kaki Ardiansyah Putri Wijaya lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terjerat dengan pasal yang berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, serta pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana yang merupakan kejahatan yang paling serius. Pelaku pembunuhan berencana dapat dipidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Sementara pelaku pembunuhan yang memenuhi unsur pasal 339 KUHP dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun. Sedangkan ancaman hukuman untuk tindak pidana pembunuhan biasa dalam pasal 338 KUHP adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Ada juga ancaman hukuman untuk tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP adalah pidana penjara paling lama 12 tahun. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat kamu yang pertama kali mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau Mimin upload video baru, kamu jadi orang yang pertama tahu. Dan jangan lupa tonton semua channel Story Criminal Tale. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.